Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqiimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul adzim. Saudara sekalian yang berbahagia, para mahasiswa yang saya cintai, alhamdulillah puji syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah kita bisa silaturahmi yang tentunya dalam rangka pertemuan perkuliahan pada malam hari ini. Malam hari ini adalah pertemuan terakhir bagi perkuliahan yang kebetulan jadwalnya pada malam hari ini untuk tatap muka virtual, tatap maya virtual. Maka oleh karena itu gunakanlah waktunya dengan sebaik-baiknya. Semoga atas kehadiran saudara di tempat yang Zoom ini, Gimit ini mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sampaikan bagaimana tentunya kabar saudara semuanya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik semuanya dalam kondisi hujan pada saat ini. Semoga hujan menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Saudara sekalian yang berbahagia, di Google Meet kita baru 16 orang yang hadir. Mungkin yang lain menyusul atau seperti apa. Ada yang juga keluar masuk Google Meet. Maka oleh karena itu kita sama-sama konsisten dalam hal ini untuk melakukan perkuliahan pada tatap maya virtual pada malam hari ini. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya mulai mungkin ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan terkait perkuliahan kita dan sebagainya. Aman? Untuk saat ini aman, Pak. Oke, semoga terus sampai ke depan tidak ada masalah terkait tentang nilai, atensi, dan sebagainya. Karena pada kuis-kuis yang sudah saya sampaikan dan forum-forum yang sudah saya sampaikan, di sana ada nilai poin yang memang harus saudara lakukan. Dan kemudian nanti poin itu akan berpengaruh terhadap hasil nilai akhirnya. Bagaimana Mas Khalid, ada pertanyaan? Izin, Pak. Ya. Kemungkinan kan nanti uploadnya kalau UAS berbentuk forum aja, Pak. Jadi kita gampang untuk upload linknya, Pak. Kalau yang 50 KB itu kadang kita kesulitan, Pak, lama di-uploadnya, Pak. Ya. Nanti kemungkinan saya akan berikan link Google Drive saja ya. Kalau dimasukkan ke kuliah online, asesmen, boleh jadi memang kita kesulitan ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya bisa kita lakukan. Makanya kita sepakat saja. Jangan sampai saya kebingungan. Mahasiswa memasukkan hasil UAS-nya di asesmen atau
di Google Drive. Kalau Google Drive nanti menyusul akan saya berikan. Gimana? Ini Gitu kesepakatan saja. kesepakatan bersama aja, mendingan Google Drive aja sih biar nggak ada yang Ya, kesulitan lagi nanti untuk upload jawaban UASnya. ya betul. Makanya kemarin kita sempat bingung ya. Ini mahasiswa ngisi di Google Drive apa tidak, di kuliah online ngisi apa tidak. Maka kita sepakat. Kalau di kuliah online itu kita mudah. Atau di kuliah online kemudian hanya mencantumkan link saja. Jadi saudara memasukkan link saja di kuliah online. Jawabannya itu ada disimpan di Google Drive masing-masing. Apa seperti itu? Mohon izin, silakan saudara bisa punya pendapat sepakat gitu ya. Kalau di asesmennya boleh Pak berbentuk linknya aja, tapi dalam bentuknya itu Bapak kasih jawabannya itu model forum Pak, jangan model upload, modelnya model forum. Nanti kita mudah di situ untuk memasukkan linknya Pak. Yes, itu yang belum Bapak tahu, model forum. Karena di assessment itu saya upload soal, terus kemudian soal sudah terupload, ya sudah. Untuk jawaban mahasiswa saya kurang paham. Untuk model forum itu dibuatnya seperti apa? Karena kalau forum kan saya cukup nulis soal tidak di dokumen, maksudnya gitu, tidak di Word, cukup langsung di situ langsung muncul soal dan maksudnya seperti itu, seperti forum gitu. Untuk jawabannya seperti apa? Isi linknya itu seperti Bapak ngasih forum itu mungkin jawaban kitanya. Tapi kalau menurut Bapak itu sulit atau membingungkan, mungkin lewat drive aja, Pak. Ya, jadi kan kalau tidak salah eh, lembar kerja, lembar jawaban itu berupa Word kan ya, yang di-download masing-masing, betul tidak? Iya, Pak. Ya, kalau seperti itu, berarti lebih gampangnya bisa pilihannya, bisa itu saudara upload upload di Google Drive yang saya siapkan, atau bisa saudara upload di asesmen berupa linknya saja. Gimana? Ini pilihannya gitu aja. Kalau di Google Drive yang saya siapkan, nanti Bapak buat Google Drive-nya dengan menggunakan akun Undira. Mendingan disiapin aja, Pak. Kayak kemarin-kemarin yang lainnya, Pak. Tinggal upload mahasiswanya. Oke, siap. Oke, berarti disiapin ya. Saya siapkan Google Drive-nya. Dan jangan lupa, pertama yang saudara tulis adalah nama saja. Nama jelasnya. Jangan NIM-nya, nama baru NIM. Supaya berurutan nanti. Jadi nama dulu, baru NIM. Nah, setelah itu ya. Jangan NIM-nya dulu, baru nama. Bingung itu juga mengurutkannya. Jadi nama, baru NIM-nya. Oke, baru kemudian maksudnya di file itu kasih nama dan NIM-nya. Masuk ke Google Drive ya. Jadi kita sepakat tidak ada jawaban di assessment. Ya, tidak ada jawaban di assessment. Kalau misalkan menggunakan dua-duanya, maka di assessment cukup linknya saja, gitu bisa. Tetapi saya lebih baik kita sepakat satu saja di Google Drive yang saya siapkan. Jadi saya cukup di satu data yang saya lihat. Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Ya, jadi gitu ya. Nanti Bapak siapkan link Google Drive-nya. Ada di kuliah online kita. Oke, saudara, mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Apakah di antara saudara ada yang forum dan kuisnya belum dapat nilai, belum dapat poin? Karena boleh jadi ada yang ketinggalan. Karena itu hak saudara. Bintang Rahul Yandi. Silakan Mas Bintang. Mohon izin bertanya Pak, untuk yang TB-nya itu apakah sudah dinilai Pak? Karena saya kan mengirim ke Bapak via email ya Pak ya, bukannya bukannya diupload ya Pak ya? Oke, ya. Itu berbarengan dengan
pengisian nilai UAS. Ya. Jadi nanti nilai TB tugas besar itu yang ada sudah kirimkan berbarengan dengan nilai UAS. Jadi inputnya berbarengan. Jadi belum Bapak input. Bisa dipahami Mas Bintang? Baik Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain mungkin ada pertanyaan. Boleh dibuka Pak forum yang tertinggal. Ya, kalau kok forum yang tertinggal, absensinya, kalaupun Bapak buka, itu absensinya sistem, Mas. Jadi aktivitas forum dan kuis itu terkait tentang kehadiran saudara. Kalau kemudian sekarang saya buka terkait yang tertinggal, sepertinya nggak ngaruh dengan sistem yang ada karena sudah tertutup absensinya, durasi waktunya sudah ada. Kalaupun saya buka, berarti saya satu persatu. Forum berapa Mas? Kira-kira Mas Saiful? Yang kemarin kayaknya Pak, minggu kemarin. Oh, 2 pekan lalu ya? Ya 2 pekan lalu yang terakhir itu Pak. Ya, oke. Ya, nanti saya coba ya. Cuma ya itu tadi, Bapak itu tidak mengabsensi kehadiran saudara. Absensi di kuliah online yang terkait tentang kegiatan online itu sistem yang mengabsensi. Kecuali pada virtual kali ini, Bapak yang melakukan absensi secara manual. Bisa dipahami? Baik Pak, baik Pak. Ya, oke, siap. Kita lanjut dulu sebelumnya. Ya, Mas Bintang masih bertanya lagi? Mohon izin Pak, saya mewakilkan salah satu teman saya Pak. Jadi kan beliau Ya. ada tidak mengisi forum, tidak mengisi tugas besar ya Pak ya. Apakah ada solusinya Pak? Oh ya sudah, dikirim aja. Kalau lewat email Bapak kan ya nggak ada deadline-nya. Kirim Oke saja. baik Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau kecuali di Google Drive yang diatur waktunya. Oke. Paling ya berkurang poinnya yang baru-baru ngirim itu. Ya, gitu ya Mas. Ada lagi mungkin pertanyaan? Saya coba buka dulu di Siskanya. Absensi mahasiswa. Malam hari ini relasi kuliahan. Bentar ya. Kehadiran kita pada malam hari ini. Tanggal 16, jamnya mulai dari 16, kosong. Insya Allah selesai jam 20.45. Ya, untuk ujiannya yang perlu diperhatikan adalah ketepatan dalam pengiriman jawaban ya, saudara sekalian. Jadi mohon jangan terlambat supaya tidak ketinggalan atau sudah tertutup masa kita ngirim. Jadi kirim tepat waktu, jangan menambah atau mengurangi. Itu saya sesuaikan di dalam mengirim jawaban itu sendiri. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan masuk ke dalam materi kita. Pembahasan kali ini adalah bicara tentang, mungkin saudara sudah tahu, terkait tentang yang namanya pernikahan. Oke, saudara bisa lihat.
Bisa kelihatan? Saya screenshot dulu ya, sebentar. Kamis. Kamis 19 ya. 19, 12. Ya, oke, saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materinya. Bisa dilihat materi. Ya, pendidikan agama Islam membangun keluarga harmonis melalui pernikahan. Bisa dilihat. Kita lanjutkan. Hukum perkawinan dalam Islam. Mulai dari pengertian perkawinan, rukun perkawinan, tujuan dan hikmah pembentukan keluarga Islam, larangan perkawinan, kemudian hukum melakukan perkawinan. Dalam hukum perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 5, surat ke-59 ayat 49, surat ke-51 ayat 49 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'alakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum perkawinan, dasar hukum yang lain juga terdapat dalam Quran surat An-Nur, Quran ke-24 ayat 32 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas, pemberiannya lagi Maha mengetahui. Pengertian perkawinan. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1. Pengertian perkawinan yang kedua, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, yaitu misaqon gholizon, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di pernikahan itu
adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau tajwid. Maka kalau saudara cermati dan analisa bagaimana ketika wali menyatakan saya nikahkan dan saya kawinkan saudara, nah itu. Kita lanjutkan. Rukun perkawinan atau pernikahan, adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai wanita, ada wali dari pihak wanita, ada 2 orang saksi, baik itu saksi dari laki-laki maupun saksi dari wanita, kemudian barulah ijab dan qabul. Ijab tentunya lafaz yang diucapkan oleh wali kepada calon mempelai laki-laki. Tadi itu bicaranya misalkan saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan putri saya bernama siapa bin siapa dengan mas kawin tersebut tunai. Maka kemudian kabulnya saya terima nikah dan kawinnya si siapa Fulan bin Fulana dengan mas kawin tersebut tunai. Syarat bagi calon suami yang pertama bukan mahram dari calon istri. Mahram adalah yang tidak boleh dinikahi atau haram untuk dinikahi. Yang kedua, tidak terpaksa atas kemauan sendiri. Yang ketiga, orangnya tertentu, jelas orangnya. Dan yang keempat, tidak sedang ikhram, tidak sedang ibadah haji atau umrah. Syarat bagi calon istri tidak ada halangan syarat, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa idah, masa dia menunggu untuk boleh dan tidaknya dia menikah. Contohnya, bagi laki-laki, bagi perempuan yang ditinggal suami meninggal dunia dan dia dalam kondisi hamil untuk menikah lagi, maka dia menunggu kelahiran bayi. Itu namanya masa idah. Mereka atas kemauan sendiri. 3, jelas orangnya. Dan 4, tidak sedang berikhram. Syarat wali. 1, wali harus laki-laki, baligh, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ikhram. Maka bagi perempuan yang boleh jadi walinya ada di mana yang mungkin belum ditemukan, maka dia berusaha mencari dulu. Karena yang berhak menikahkan itu adalah wali tadi. Apabila wali nasab atau keturunan tidak ada, maka boleh wali hakim. Di sini wali yang ditunjuk oleh pemerintah amir untuk menikahkan. Yaitu di sana ada kantor urusan agama. Syarat saksi, satu ada laki-laki, minimal 2 orang. Ada baligh, adil, tidak sedang ikhram, memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab qabul. Syarat ijab qabul 1, ada ijab, pernyataan mengawinkan dari pihak wali. D, ada qabul, pernyataan penerimaan dari calon suami. Dan 3, memiliki kata-kata nikah, tajwid atau terjemahannya seperti kawin. 4, antara ijab dan qabul persambungan tidak boleh terputus. 5, antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 6, orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umroh. Yang ketujuh, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, calon mempelai laki-laki atau wakilnya. Saksi maksudnya ya sini. Kemudian hikmah pembentukan keluarga dalam Islam itu adalah menghindari perzinahan.
Maka ketika kita sudah mampu secara lahiriah maupun batinnya dan sudah mempunyai calon, maka untuk menghindari dari perilaku berzinahan dengan menikah tadi. Yang kedua, mendapatkan keturunan. Dengan menikah, maka seseorang akan mendapatkan keturunan. Jadi keturunan didapatkan dari suatu proses yang halal, yaitu pernikahan. Kemudian melindungi wanita. Justru dengan pernikahan itu melindungi wanita. Dari apa? Dari kejahatan, dari perilaku-perilaku menyimpang dan lain sebagainya. Empat itu menciptakan persaudaraan baru. Menikah, maka saling kenal di antara suami dan istri, maka di sana ada orang tua, ada saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Hikmah pembentukan keluarga dalam Islam tadi itu menghindari perzinahan. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kembali saya screenshot dulu. Rabu, Kamis ya. Yes. Lanjutkan. Mendapatkan keturunan dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang baik. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, punya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1 ya. Melindungi wanita, suami sebagai pemimpin, pelindung seorang istri, telah dijelaskan dalam firman Allah, Quran An-Nisa ayat 34, yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atau sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan wujud, yaitu terjadi pertikaian di antara keduanya, maka nasihatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk memisahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi, maha besar. Kemudian yang keempat, menciptakan persaudaraan baru. Dengan menikah maka menjadi luas persaudaraannya, yaitu saudara akibat perkawinan, seperti besan, mertua, saudara ipar, dan seterusnya. Yang lagi rame tentang saudara ipar ya, yang difilmkan itu. Sudah nonton apa belum? Kemudian kriteria dalam mencari istri, dalam hadis Nabi itu dijelaskan, tungkahul mar'atu li arba'in li maliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Maka pilihlah karena agama, maka insya Allah akan mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, harta yang banyak didapatkan, dan tentunya adalah kecantikan bagi wanita itu sendiri. Larangan perkawinan, adanya hubungan nasab atau hubungan persusuan terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 22 dan 3. Jadi sepersusuan antara si A laki-laki dan B wanita dulu pernah disusui oleh ibu yang sama. Maka itu disebut dengan persusuan. Yang kedua, adanya sebab lain seperti istri yang perkawinannya karena dili'an, dan itu sumpah suami yang menuduh istri berbuat zina. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad dari Ibnu Umar SAW, sabda Rasulullah SAW, misalkan di antara dua orang yang saling meli'an dan bersabda, perhitunganmu diserahkan kepada Allah. Salah seorang di antara kamu adalah pembohong, tidak ada jalan secara bagimu untuk kembali kepadanya. Masya Allah. Yang kedua, karena sedang ikhram. Sedang ikhram sebenarnya dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang ikhram tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Ini riwayat Muslim. Mas Nurman, mau tanya apa? Mas Nurman Mulyadi, angkat tangan, ada apa? Enggak. Masih aman? Maaf Pak, kepencet Pak. Siap. Kemudian ada yang ketiga, poligami, melebihi batas yang telah ditentukan. Lebih dari 4 istri. Jadi kalau 4 boleh ya berarti. Lebih yang tidak boleh. Bagaimana terdapat dalam Quran surat An-Nisa. Kemudian yang keempat, perempuan yang masih dalam masa idah. Bagaimana firman Allah Al-Baqarah ayat 228, masa idah tadi itu masa perempuan menunggu untuk menikah lagi atau tidak. 5, perempuan yang bersuami. Sebenarnya firman Allah, jadi perempuan yang bersuami tidak boleh dinikahi. Yang keenam, karena perzinahan atau kawin dengan perzina. Hal ini diserahkan firman Allah surat An-Nur ayat 3. Seorang pezina, maka yang menikahi ya pezina itu sendiri, yang menzinai sendiri. Kemudian ada jenis perkawinan yang terlarang. Pertama, nikah campuran beda agama, itu tidak dibenarkan dalam agama. Maka pernikahan beda agama ini di negara kita belum ada legalitasnya. Walaupun boleh jadi di negara lain ada yang melegalkan nikah beda agama. Yang kedua, nikah kontrak mut'ah, nikah dengan jangka waktu. Cukup 3 bulan atau berapa tahun itu nikah kontrak. Kalau dia kontraknya habis ya sudah selesai. Ya, pernikahan semacam itu dilarang. Kemudian nikah
Tahlil artinya pernikahan laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3. Oke, talak bain kubro ya. Saya talak 3 sekalian kamu. Maka dia bisa melakukan rujuk kembali apabila eh, eh, kembali apabila si perempuan itu nikah dengan laki-laki lain dan kemudian dicerai. Kemudian ada pernikahan kawin tukar. Ya. Seorang laki-laki punya anak perempuan, tukarkan dengan anak laki-laki dari seorang lain, gitu. Itu tukar. Lanjut, hukum melakukan perkawinan. Ada wajib, ada sunnah, mubah, haram, dan makruh. Hukum melakukan pernikahan wajib untuk nikahkan, yaitu laki-laki yang sudah mapan, memiliki nafsu biologi atau syahwat kalau khawatir benar dirinya akan melakukan perzinahan, maka menjadi wajib laki-laki yang sudah cukup bekalnya, baik zahir maupun batinnya, sudah ada pasangannya dan dia takut berbuat zina, maka menjadi wajib. Ya. Kemudian sunnah ini, perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seorang jadi pandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Nah, ini laki-laki sudah mapan, sudah punya calon, tapi dia mampu untuk menahan dirinya berbuat zina, menjadi hukum. Kalau tidak mampu, maka menjadi wajib. Ibahah artinya mubah, kebolehan. Ibahah atau mubah, yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada sesuatu yang menolong, dorong, memaksa, atau yang menghalang-halangnya. Perkawinan ibahah ini yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas. Kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah. Boleh ya. Masya Allah. Saya ngantuk sekali. Lanjut adalah makruh, yaitu perkawinan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan. Juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan. Sehingga tidak memungkinkan tergelincir buat zina sekiranya tidak kawin, hanya saja orang itu tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik. Nikah juga bisa menjadi materi tapi lemah secara batin seperti orang yang lemah syahwat, tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai nafsu syahwat yang kuat. Makruh. Masya Allah. Haram atau larangan dalam pernikahan, yaitu perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik, menganiaya pasangan. Misalnya seorang laki-laki tidak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olok istri perempuan, maka haram bagi laki-laki itu nikah tersebut. Kawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki muslim, haram. Itu pula larangan untuk poliandri. Poliandri itu seorang istri mempunyai suami lebih. Kalau poligami seorang laki-laki dan mempunyai istri lebih dari satu. Oke, selesai pesan saya terkait tentang sudah selesai. Ada Masya Allah.
Oke, materi kita sudah selesai saya sampaikan tentang perkawinan dan pernikahan. Yang belum menikah, segera menikah. Yang sudah menikah, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Ada yang mau bertanya, silakan. Masya Allah. Ya, Izin silakan. bertanya Pak, Ya, Mas Fauja. agak di luar konteks sih Pak. Cuma mau nanya Pak, untuk Ya, misalkan kita sebagai Muslim nih Pak, berbuat baik itu kira-kira kita tuh boleh selektif nggak sih Pak untuk berbuat baik Pak? ya. Ah, salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita itu dalam Quran surat Al-Asr itu kan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pada rugi. Yang dagang rugi, yang dosen rugi, yang mahasiswa rugi, yang pejabat rugi. Kecuali ilal ladina amanu, kecuali mereka yang beriman. Maka syarat kita mau beramal iman dulu. Kemudian wa amilus shalihat, mereka yang berbuat kebaikan. Wa tawassaw bihaq wa tasaddaq, dan mereka yang saling menasihati dan kebenaran dan kesabaran. Yaitu ketika kita bicara tentang tolong menolong atau berteman atau berkawan secara selektif itu, ya kalau bicara tentang perkawanan, pertemanan, kita harus memilih teman. Jangan sampai kemudian faktor eksternal atau internal dari teman itu bisa menjadikan seorang itu berpengaruh. Nah, kalau kita berbuat kebaikan, maka kita berbuat kebaikan kepada siapa saja. Tidak perlu kita selektif. Jadi maksud saya, yang seiman maupun tidak beriman, nggak seiman dengan kita, bicara berbuat kebaikan, ya kita lakukan kebaikan itu. Nolong mereka dalam kesusahan, kesedihan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya memberikan pertolongan kepada yang Muslim saja. Dan Muslim pun, kalau dia butuh bantuan, kita tolong. Bahkan orang di luar dua itu yang ingin meminta pertolongan, ya kita tolong. Tanpa membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Ya, begitu Mas Faujan. Siap Pak. Oh, cukup jelas sih Pak. Ya, Nggak, monggo. maksudnya kan Ya, silakan kadang yang di jalan gitu Pak kan ada kayak pengamen, kayak maksudnya dari gelagatnya songong gitu kan Pak. Kan kita kadang kayak ya Allah kita mau bantu tapi dianya songong gitu Pak. Kayak aduh. Jadi kayak kepikiran gitu Pak. iya. Kita kalau selektif gitu saat momen-momen kayak gitu itu boleh aja atau gimana sih Pak? Tadi udah dijawab sih. Ya, Jadi tadi aja. Terima kasih Pak. iya emang. Boleh jadi kan memang kadang kita mau bantu tapi orang yang kita bantu gayanya tengil. Jadi ya menurut saya sampingkan saja kalau kita mau menolong, dasarnya keikhlasan kita saja kepada Allah SWT. Terlepas dia songong, kayak dia tengil, kayak apa dan dia seperti apa. Walaupun memang eh, eh, itu kadang-kala yang mengurangi keikhlasan kita akan membantu. Tapi memang itu ujian gitu kan. Allah menguji sejauh mana kita ketulusan keikhlasan kita dalam membantu pada orang lain. Ya Mas Fauja, lanjutnya siapa Mas siapa? Tapi misalkan kita jadi dari sayanya milih untuk nggak bantu itu gimana Pak? Maksudnya kan daripada takutnya Nggak kita punya bantu hak, tapi nggak ikhlas gitu. nggak punya hak juga kita. Kalau kita, Itu udah hak kita ya. ya Oke, siap. kita, Terima di kasih Pak. dalam di dalam kita saling membantu itu kan ada prioritas kita ya.
Yang terbaik kan membantu kepada kaum kerabat terdekat. Di antaranya mungkin ya punya keponakan, punya saudara. Ya sudah, itu yang prioritas kita bantu. Kemudian di luar daripada itu ya kita membantu ya silahkan saja. Tapi intinya kalau bicara tentang sisi kemanusiaan, kita harus menghilangkan hal-hal tersebut. Contohnya misalkan ya, ada kawan kita yang non muslim sedang kesusahan, maka kita tidak berpikiran terhadap agamanya itu, tapi ya sisi kemanusiaan kita bantu. Pada orang yang tidak mau beriman kepada Allah misalkan, atau dia membutuhkan bantuan dalam hal ini, boleh kita bantu, tapi kalau kita lihat mudaratnya lebih besar ya jangan. Kayak takutnya nanti buat maksiat kita ya. Ya silakan kembali kepada Mas Faujan. Saya lebih ikhlas membantu kepada orang yang seperti apa. Siap, Pak. Oke, Terima kasih lanjut. jawabannya, Pak. Cukup jelas, Ya, Pak. Jelas banget malah. Iya, ya, siap, Mas Faujan. Lanjut, Makasih ya, ada Pak. lagi? Iya, ya, sama-sama. Mas Akhir Ramadhani, silakan. Izin bertanya nih Pak, maaf Ya. sebelumnya. Untuk seseorang dikatakan siap menikah itu ada kayak tanda-tandanya harus gini apa enggak sih Pak? Ya, siap. Tadi hukum menjadi wajib itu apabila laki-laki yang sudah mapan secara finansial, secara psikologis, secara kejiwaannya. Jadi ada juga laki-laki yang mungkin finansialnya mapan, tapi kalau psikologisnya belum siap, maka kewajiban nikah itu harus diurungkan dulu. Dan kemudian yang kedua adalah adanya calon gitu. Sudah mapan secara zahir maupun batiniahnya dan sudah punya calon. Terus kemudian kita takut berbuat zina kalau nggak segera nikah. Karena kita nggak mampu menahan syahwat itu apabila ketemu dengan calon pasangan kita. Maka dalam Islam mewajibkan kepada laki-laki yang sudah mempunyai finansial yang mapan, fisiknya yang sudah mapan, secara psikologis dia juga yang ingin dinikahi, maka wajib ketika dia beralasan tadi itu daripada dia melakukan perbuatan zina. Kalau dia mampu untuk menahannya, kalau ketemu tidak melakukan zina ya itu menjadi sunnah gitu. Ya, Mas Akhir. Jadi kriteria mapan itu ya kalau secara individu kita sudah mampu menghidupi diri sendiri dan mungkin ada kelebihan yang bisa kita persiapan untuk pernikahan, ya berarti termasuk yang mapan. Karena kalau bicara mapannya seperti apa gitu, karena kan sama juga gaji UMR di DKI dengan UMR di Pandeglang beda ya. Kalau di DKI lebih gede, di Pandeglang lebih kecil. Kalau disamakan dengan UMR-nya bisa bicarakan dengan mapan, sementara beda nominal angkanya di DKI bisa 6 juta, di Pandeglang masih 2,5 juta. Jadi kembalikan kepada diri kita. Saya sudah mampu menghidupi diri sendiri. Kalau kemudian ada pasangan atau calon yang dimana siap untuk dinikahkan, maka menjadikan wajib terhadap menyegerakan pernikahan itu sendiri daripada dia berlarut-larut dalam perilaku maksiat. Mas Akhir. Baik Pak. Oke Pak. Iya. Saya doakan semoga. Berarti maaf nih Kak. Berarti nggak Ya. cuman mapan secara finansial tetapi juga bisa Kejiwaan.
kejiwaan. Oke, oke. Ya. Iya, Terima kasih, Pak. iya, sama-sama. Selanjutnya mungkin satu lagi pertanyaan yang ingin saudara tanyakan. Silakan, Mas. Siapa? Saiful ya? Siapa? Oke, masih ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, Pak, saya mau bertanya juga, Pak. Bertanya ya lagi, Pak, silakan, Mas Kojen. terkait Ya, presensi, Pak. Ya, kayaknya presensi saya kalau sampai UAS itu kurang satu pertemuan gitu, Pak, untuk aman mencapai itu Mas kriteria ya. yang gitu, Pak. Itu kira-kira gimana, Pak? Iya, Ada perbaikan kehadiran atau enggak, Pak? kalau cuma satu sih aman, Mas. Kalau tidak, kalau tidak salah kan minimum apa ya, maksimal ketidakhadiran itu Minimalnya 3 ya. 64, Pak. Iya, 64 64. persen Berarti itu. kalau saudara masih 90% dong. Satu kali nggak absen, nggak hadir misalkan. Saya kayaknya Insya Allah aman. di bawah 64 sih, Pak, kayaknya, Pak. Oke, nanti saya cek. Ya, untuk absen ya. Sekalian aja saya absensi. Iya, Pak. Eh ya, Terima kasih, Pak. Andi Setiawan ada? Ya, sama-sama. Andi ada, Andi? Hadir, Pak. Ya, Hadir. saya perlihatkan. Maaf, tadi saya perlihatkan untuk absensi ini. Mana ya tadi ya? Kok jadi di mana? Oke. Ya, ini ke absensi. Aduh, keluar gitu. Saya keluar ya dari kepencet rank. Mohon izin, saya kembali ke image dulu. Baru mau diakses. Andi Setiawan ada, maaf. Hadir, Pak. Selanjutnya Anggita Firdausati Saputri. Anggita Firdausati. Kemudian Ahmad Saiful. Muhammad Saiful. Kemudian Nurman Mulyadi. Hadir, Pak. Norman. Adrian Marsandi. Adrian Marsandi. Beralih Priyansah Hardianto. Hadir, Pak. Hilal Musahar Nur Hasan. Hilal Musahar Nur Hasan. Nurudin. Nurudin.
Iskandar Zulkarnain, Julianus Balaknihan, Hadir Pak. Sahrul Ananda Pangestu, Sahrul Ananda Pangestu, Alamsah, Hadir Pak, hadir Pak. Al-Fatih Muhammad Kashir, Al-Fatih Muhammad Kashir, Ardana Giri Dermawan, Hadir. Eko Ferdianto, Eko Ferdianto, Eko Prayitno, Hadir Pak. Walid Abdullah, Hadir Pak. Rio Suhendro Ahmad Mahmudin, Hadir Pak, hadir. Salim At-Tamimi, Salim At-Tamimi, Ahmad Naji, Ahmad Naji hadir ya. Ahmad Haji hadir Pak, hadir Pak, hadir. Akhir Ramadhani, Hadir Pak. Bintang Rahuliandi, Hadir Pak, hadir Pak. Husni Kurniadi, Husni Kurniadi, Husni hadir Pak. Khairul Anwar, Khairul Anwar, Tengku Alfiansah Umar, Hadir Pak. Ferry Septian Tanadi, Hadir Pak, hadir. Rifki Nuraulia Hafid, Hadir Pak. Rois Sunjaya, Rois Sunjaya, Roiman, Hadir Pak. Sandi Lesmana Prawira. Hadir Pak. Aduh, Masya Allah. Hilang lagi. Pak Muhammad Saihul belum Pak, hadir Pak. Bentar. Ahmad Naji ada, Bintang Rahul hadir, Husni Kurniadi, Husni Kurniadi, Hadir Pak, Husni hadir. Husni hadir. Khairul Anwar, Khairul Anwar, Khairul Anwar, Tengku Alfiansah Umar, Tengku Alfiansah, Ferry Septian Tanadi, Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Hadir. Teguh Alfiansah Pak. Assalamualaikum. ya. Rifki Nur Aulia Hafid, Rifki hadir Pak, Rifki hadir. Rois Sunjaya, Soiman, Hadir Roiman, Pak. Hadir Pak. Sandi Lesmana, Sandi Lesmana Prawira Subagja, Hadir Pak, hadir. Rugi Fernando Bastian, Lugi, Jahran Fitra Firdaus, Hadir Pak. Sultan Ahmad Gifari,
Andi Setiawan, Hadir Pak, hadir. Muhammad Ihsan Abdul Rahim, Hadir, Pak. Fatih Masrohan As-Sidiki, Hadir Pak, hadir. Randi, Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ramadan, Haji Permana, Efri Arjuna. Hadir Pak, hadir Pak. Haji Permana Pak. Siapa? Haji Permana. Haji Permana Pak. Efri Arjuna Irawan, Krisna Alfa Widiantoro, Hadir, Pak, hadir. Prima Agung Kurnianto, Fauzan Rialdi, Hadir Pak, Fauzan hadir Pak. Saiful Bahri, Hadir, Pak, hadir. Jaya Amin Prastio, Hadir Pak, hadir. Muhammad Rafa Rizkika, Hadir Pak, Muhammad Rafa Rizkika. siapa yang belum dipanggil? Saya Pak. Ferdi Pak. Saya Pak. Siapa namanya? Al-Fatih. Dari atas saya ulang lagi ya. Dari atas saya ulang. Handi Baik, Pak. Setiawan, Handi Setiawan, Anggita Firdausati Saputri, Hadir Pak. Andi Setiawan hadir, Pak. Andi hadir. Muhammad Saiful, Hadir, Pak. Norman Mulyadi, Hadir Pak, Norman. Adrian Marsandi, Adrian Marsandi, Galih Priyansah Hardianto, Hadir, Pak. Hadir. Hilal Musahar Nur Hasan, Hilal Musahar, Nuruddin, Iskandar Zulkarnain, Julianus Balak Nihan ada ya. Sahrul Ananda Pangistu, Sahrul, Alamsah, Hadir Pak, Alamsyah Pak. Tadi saya udah absen loh. Ya. Udah tadi diulang. Al-Fatih Muhammad Kashir, Hadir Pak, hadir. Ardana Giri Darmawan, Hadir Pak. Eko Ferdianto, Hadir Bapak Eko Ferdi. Eko Prayitno, Hadir Bapak. Khalid Abdullah, Khalid, Saya Pak, hadir Pak. Rio Suhendro Ahmad Mahmudin, Hadir Pak, hadir. Salim Al-Tamimi, Ahmad Naji, Ahmad Haji hadir Pak. Naji, Ahmad Haji hadir Pak. Akhir Ramadhani, Hadir, Pak. Bintang Rahul Yandi, Bintang hadir Pak. Husni Kurniadi, Husni hadir Pak. Khairul Anwar, Tengku Alfiansa Umar,
Tengku hadir, Tengku Tengku hadir, Wery Pak. Hadir, ya, Pak. Wery Hadir. Septianta Assalamualaikum. Nadi, Hadir, Pak. Hadir. Rifki Nur Aulia Hafid, Rifki hadir Pak, Rifki. Rois Sunjaya, Roiman, Hadir, Pak. Sandi Lesmana Prawira, Hadir Bapak hadir. Lugi Veronando Bastian, Lugi Jaran Fitra Firdaus, Hadir, Pak. Sultan Ahmad Gifari Sauki, Hendi Setiawan, Hadir Pak, hadir. Muhammad Ihsan Abdul Rahim, Muhammad Ihsan hadir, Pak. Fatih Masrohah Asdiki, Hadir Pak, hadir. Randi, Hadir Pak, hadir. Muhammad Ramadan. Hadir Pak, hadir. Muhammad Ramadan hadir. Hadir Pak. Aji Permana, Hadir, Pak. Masih kemana? Hefri Arjuna Irawan, Hefri, Krishna Alfa Widiantoro, Hadir Pak, hadir, hadir. Prima Agung Kurnianto, Prima Agung, Fauzan Rialdi, Fauzan hadir Pak, Fauzan Pak. Saiful Bahri, Hadir Pak, hadir. Jaya Amin, Muhammad Rafa Hadir Pak, hadir. Rizkika. Saya Amin, hadir Pak. Oke, siap. Saya simpan. Muhammad Rafa hadir, Pak. Ya. Terima kasih Yo. atas kehadirannya. Pertemuan kali ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak Saiful.
Ya.